materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, yang pertama saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, salah satu politeknik yang berada di Kota Makassar. Oke, baik, materi kita hari ini yaitu adalah penghitungan pendapatan dan pengeluaran nasional. Oke, yang pertama, pentingnya pendapatan nasional. Pentingnya pendapatan nasional ini kita membagi menjadi 4 metode. Oke, yang pertama itu adalah menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, mempertegas struktur perekonomian negara. Yang ketiga, bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang terakhir, menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Baik, saya ingin menjelaskan dulu yang pertama, metode pertama ini, yaitu adalah menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama yang berstatus sebagai negara berkembang, cenderung fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Itulah pentingnya penghitungan pendapatan nasional agar dapat mengukur perekonomian negara bertumbuh, kembang atau tidaknya. Dalam satu periode, penting untuk diketahui penyebab adanya penurunan nilai pendapatan nasional. Hal ini dimaksudkan karena agar kedepannya dapat diambil tindakan antisipasi bahkan solusi agar setiap kesalahan yang terjadi pada periode yang lalu tidak terulang lagi kepada periode yang akan mendatang. Oke, yang kedua, ini ada mempertegas struktur perekonomian. Sebagai indikator atau tolak ukur perekonomian, pendapatan nasional cukuplah kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya perolehan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan. Nah, untuk mengetahui kendala dan juga kelemahan yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perolehan pendapatan nasional, dengan demikian struktur ekonomi negara semakin kuat karena faktor-faktor yang berpotensi melemahkannya dapat dievaluasi dan diantisipasi secara berkesinambungan. Oke, yang ketiga, ada bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Membandingkan kondisi perekonomian dengan negara lain, hal yang lazim dilakukan. Karena untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan, peluang dan ancaman perekonomian dalam negeri dibandingkan dengan perekonomian negara lain. Oke. Next itu adalah sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk digunakan meningkatkan kualitas perekonomian dalam negeri. Oke, yang terakhir ada menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara dari tahun ke tahun cukuplah mempresentasikan perekonomian dalam negeri terkini. Jika besar pendapatan nasional yang diperoleh tahun tertentu justru menurun dari tahun sebelumnya, maka pemerintah harus mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Demikian pula sebaliknya, meski besar pendapatan nasional semakin tinggi dari tahun ke tahun, pemerintah tetap memperlakukan evaluasi agar faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif. Indikator ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang menguntungkan berbagai pihak, utamanya yaitu adalah rakyat kecil. Oke, cara menghitung pendapatan nasional. Sebagai jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan nasional membutuhkan perhitungan yang tepat dan akurat, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar sesuai dengan data yang ada, bukan sekedar pencitraan pemerintah saja. Bicara tentang menghitung pendapatan nasional. Kemudian terdapat 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran, yang kedua ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan. Oke, yang pertama saya ingin membahas tentang pendekatan pengeluaran. Oke, pendekatan pengeluaran itu cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara dalam satu tahun. Pemerintah ekspor dan impor dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, yang kedua ada pendekatan produksi.
Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Dengan penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi yang selama 1 tahun. Oke, yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirasan yang lainnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh ya cara menghitung pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Ya, contohnya ini seperti ini, itu ya, seperti ini ya. Oke, saya lanjut. Kita akan membahas tentang Gross Domestic Product atau GDP. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang diproduksi dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam suatu negara ya. Contohnya terdapat perusahaan A. Contohnya seperti perusahaan A ini dari Korea yang mempunyai cabang di sini di Indonesia, seumpama ya. Oke, baik, kita akan membahas Gross Domestic Product atau GDP. Merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam setahun. Termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah satu negara ya. Contohnya seperti negara asing. Negara ya. Contohnya terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP atau Gross Domestic Product. Itu kita tetap dihitung. Jadi contoh rumusnya seperti ini. Gross Domestic Product sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah lagi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Kayak gitu contohnya. Oke, selanjutnya ada GNP, Gross National Product. Oke, selanjutnya ada GNP atau Gross National Product. Gross National Product ini merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama 1 tahun. Termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan dari luar negeri. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti seorang pria yang dari Indonesia yang telah menjual pakaian di Singapura. Hasilnya itu berupa barang dan jasa termasuk dalam GNP. Perlu diingat, GNP juga menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Oke, baik. Jadi contoh rumusnya seperti ini ya. Gross National Product sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah lagi pendapatan WNI di luar negeri. Atau ini di bawahnya GNP GDP Gross Domestic Product ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan warga negara di dalam negeri. Terus cara ketiga ada ini. GNP sama dengan Gross Domestic Product dikurang, kan tadi ditambah, sekarang dikurang pendapatan neto atau atas faktor dari luar negeri gitu. Oke, selanjut yang ketiga ada Net National Product atau NNP. Jadi ini merupakan hasil dari nilai dari GNP ya, yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuannya dari NNP ini adalah untuk mencari netto atau nilai bersih dari suatu produksi squad. Ya. Oke. Berikut ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah NNI
sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung atau bersubsidi atau ditambah subsidi. Oke, saya jelaskan dulu itu apa itu pajak tidak langsung ya. Jadi pajak tidak langsung itu contohnya harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang tidak diterima oleh penjual atau produsen, tapi harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah kayak gitu. Oke, terus kan tadi ini rumusnya NNP ditambah pajak tidak langsung plus subsidi. Oke, jadi ini subsidi saya jelaskan lagi kembali. Subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat oleh yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Nah, misalnya untuk subsidi harga pupuk BBM atau beras gitu. Jadi seolah-olah ini subsidi itu adalah penambahan. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada personal income atau PI, pendapatan perseorangan. PI ini juga dibagi menjadi bagian dari pendapatan nasional. PI ini juga menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan atau iuran, asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau ditransfer, di transfer payment gitu kan. Ya, oke. Pendapatan perseorangan dapat ditulis dalam sebagai rumus berikut. Jadi contoh rumusnya itu seperti ini. PI sama dengan NNI. NNI ditambah transfer payment terus dikurang. Nah, ini yang dalam kurung ini ditambahkan. Seperti laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, atau pajak perseorangan. Tuh. Ditambahkan dulu. Setelah itu dikurang dengan transfer payment. Oke, baik, saya lanjut. Oke, selanjutnya ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini adalah merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajak. Itu harus dikurangi pajak langsung. Ya, jadi pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti begini. Contoh pajak pendapatan kayak itu. Nah, kita dapat tulis ini rumusnya. Contoh rumusnya seperti ini. DI atau rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini ya. DI atau disposable income sama dengan PI dikurang pajak langsung kayak gitu. Jadi pada rumus yang ini langsung kita kurang aja gitu. Oke, itulah materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Bye bye.